Sekarang memilih. Ada kabel dan induktor, memilih jenisnya bagaimana, peralatan distribusinya bagaimana, beban kontrolnya bagaimana, sistem monitoringnya bagaimana, dan lain segalanya. Nah, untuk perhitungan kebutuhan daya listrik, ada 10 megawatt. Jadi 10 megawatt itu digunakan di pembangkit biasanya. Kapasitas pembangkit listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beban. Kita turunkan lagi di step down, itu ada 20 volt ampere. Biasanya di transformator, kapasitas transformator yang dibutuhkan untuk mengubah tegangan listrik. Jadi yang diubah itu tegangannya. Arusnya itu bakal tetap, yang diubah itu hanya tegangan. Selanjutnya kita turunkan lagi ke transmisi, itu saluran transmisi itu sekitar 100 ampere. Arus yang mengalir melalui saluran transmisi untuk menyalurkan daya. Setelah 100 ampere saluran transmisinya, kita turunkan lagi menjadi 440 volt. Tegangan distribusi. Tegangan ini biasanya standarnya untuk disalurkan ke suatu kecamatan, kabupaten. Nah, itu dipisahkan antara perusahaan 380 volt dan rumah tinggal 220 volt. Selanjutnya kita di sini membahas perencanaan. Perencanaan instalasi listrik. Apa sih yang harus kita rencanakan sebelum kita menginstalasi listrik? Jadi yang harus kita rencanakan itu salah satunya itu adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini mempelajari kebutuhan daya, beban, dan persyaratan khusus pelanggan. Terus yang kedua itu ada desain sistem. Nah, kita harus belajar merancang jaringan distribusi yang efisien, aman, dan sesuai standar PUIL maupun AIC. Selanjutnya pemilihan peralatan. Nah, pemilihan peralatan ini juga cukup penting. Memilih komponen listrik yang tepat seperti kabelnya, panelnya harus bagaimana, dan peralatan proteksinya kita harus pakai grounding kah atau tidak perlu kah atau bagaimana. Lanjut lagi pemasangan dan pengujian. Setelah kita rencanakan pemilihan perangkat, analisis beban sudah kita hitung, kita melakukan pemasangan dan pengujian, melakukan instalasi sesuai rencana dan memastikan sistem berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, ketika sudah semuanya terpasang, itu kita harus memiliki pemeliharaan secara maintenance, preventif, terus emergency preventif, maupun perencanaan-perencanaan lainnya. Merencanakan pemeliharaan rutin ini dapat menjaga keandalan sistem dan perbaikan sistem untuk dapat di-upgrade lebih baik lagi. Nah, untuk desain sistemnya sendiri, tadi kita sudah membahas analisisnya, step by step bagaimana cara perencanaan analisis tenaga listrik, kita akan membahas desain sistem listrik. Jadi desain itu tidak lain tidak bukan adalah ya analisis beban, mengidentifikasi lah, menghitung beban, termasuk statis dan dinamis, pemilihan sumber dayanya. Jadi sumber dayanya ini mau seperti pembangkit, transformator, dan jaringan itu mau pakai yang di mana. Lanjut perancangan sistem, merancang tata letaknya, routingnya bagaimana, dan spesifikasi peralatan listrik berdasarkan kebutuhan itu harus gimana. Koordinasikan juga dengan proteksinya, tidak lupa untuk keamanan. Jadi mengintegrasikan sistem proteksi untuk menjaga keandalan dan keamanan sistem kelistrikan. Nah, itu merupakan beberapa konsep desain instalasi. Selanjutnya pemilihan lagi. Kita tidak capek-capeknya untuk mengingatkan bagaimana cara desain dan instalasi. Step by step-nya itu yang mendesain, merancang, menganalisis, memilih,
Nah, sekarang memilih. Ada kabel dan induktor, memilih jenisnya bagaimana, peralatan distribusinya bagaimana, beban kontrolnya bagaimana, sistem monitoringnya bagaimana, dan lain segalanya. Sudah merencanakan, sudah mendesain, sudah memilih peralatan listrik, tinggal mengeksekusi. Sebelum kita mengeksekusi itu, kita harus ada perhitungan. Jadi perhitungan yang mencakup secara keseluruhan itu adalah beberapa perhitungan yang kita rangkum, yaitu jatuh tegangan. Jadi gimana caranya menghitung penurunan tegangan pada saluran transmisi dan distribusi untuk memastikan tegangan sesuai standar. Selanjutnya kapasitas arus. Jadi menghitung kapasitas arus maksimum yang dapat dialirkan melalui konduktor tanpa melebihi rating thermalnya. Dan menghitung rugi dayanya. Jadi setiap aliran listrik itu memiliki rugi-rugi daya. Semakin jauh mengalirkan, itu rugi-rugi dayanya semakin besar. Aliran listrik itu seperti air yang mengalir. Jadi menghitung rugi daya pada saluran untuk mengevaluasi efisiensi transmisi dan distribusi. Kalau air itu hilang, rembes dan segala macam, listrik itu menguap dan hilang, manas dan beruap. Selanjutnya koordinasi juga, balik lagi kita mengkoordinasikan. Proteksi itu tidak kalah penting. Ketika terjadi gangguan arus bocor dan lain segala macam, sambaran petir, proteksi itu dapat memutus arus bocor maupun sambaran petir yang mengenai rumah tinggal atau perangkat elektronik. Untuk koordinasi proteksi sendiri, jadi kalau untuk koordinasi proteksi sendiri itu ada bagaimana cara kita mengidentifikasi gangguan, menentukan jenis gangguannya itu apa, yang mungkin terjadi itu seperti apa, atau hubung singkatkah, beban lebihkah, atau gangguan ke tanah, dan selektif dan cepat. Jadi kita harus mengatur sistem proteksi itu agar dapat mengisolasi area gangguan secepat mungkin dan meminimalkan pemadaman. Koordinasi relay. Nah, ini relay itu merupakan settingan arus lebih atau diferensialnya atau peralatan proteksi lainnya. Jadi relay itu merupakan alat otomasi untuk mengatur dan mengamankan perangkat-perangkat listrik. Selanjutnya kita melakukan pengujian dan pemantauan. Sudah dipasang nih proteksinya, kita harus melakukan pengujian dan pemantauan. Melakukan pengujian dan berkala dan pemantauan agar sistem proteksi berfungsi dengan baik. Nah, kita sudah membahas proteksi nih. Kita lanjut membahas gimana sih proteksi itu dilakukan dan bagaimana cara proteksi dilakukan. Jadi salah satu sistem proteksi instalasi listrik itu adalah grounding atau pembumian. Fungsi pembumian ini memberi jalur aman bagi aliran arus gangguan ke tanah, melindungi peralatan dan manusia. Jadi ketika ada arus bocor, itu seharusnya yang dapat terserap oleh perangkat elektronik atau dapat keluar terkonduksi oleh air dan segala macam. Jika kita memiliki grounding yang sesuai dengan standar BUIL dan EIC, itu arus listrik itu akan masuk ke dalam tanah. Nah, jenis pembumian itu pembumian sistem, peralatan dan pelindung memiliki persyaratan dan metode-metode yang berbeda. Jadi grounding atau pembumian itu pada sistem peralatan rumah itu memiliki syarat-syarat dan metode yang berbeda-beda. Tak lupa pula kita menghitung atau memprediksikan resistansi pembumian ini berapa. Jadi bumi ini memiliki resistansi atau hambatan. Jadi nilai resistansi pembumian itu harus rendah untuk menjamin efektivitas sistem proteksi. Jadi posisi ini sekian, atau di posisi lain tidak jauh dari instalasi listrik kita sekian, lebih rendah daripada posisi yang saya berdiri sekarang, berarti kita harus memiliki resistensi yang lebih rendah untuk memastikan pembumian bekerja dengan baik dan benar.
Setelah semuanya sudah terpasang, lakukanlah pengujian dan pemeliharaan secara berkala untuk diperlukan untuk memastikan sistem ini bekerja dengan baik dan optimal. Nah, pada sistem instalasi listrik juga, itu wajib diberikan sistem kontrol dan monitoring. Kenapa wajib? Di zaman yang sangat canggih ini, instalasi listrik yang berkaitan dengan energi atau listrik itu bakalan akan terus berkembang hingga sampai kapanpun. Sampai bumi ini tidak ada lagi. Nah, sistem kontrol dan monitoring yang sudah dikembangkan pada kelistrikan di planet bumi ini itu adalah beberapa sistem. Ada sensor, kontrol otomatis, ada sistem SCADA, dan ada tampilannya. Jadi untuk sensornya sendiri, sensor itu mengukur parameter sistem seperti tegangannya berapa, arusnya berapa, dayanya berapa, dan suhunya berapa. Dan kontrol otomatis seperti sistem kontrol otomatis berbasis PLC atau Programmable Logic Control itu tuh memonitoring dan mengatur sistem kelistrikan. Jadi selain dia melihat tegangan dan arusnya berapa, dia dapat mengatur kelistrikan itu harus dialirkan kemana, kapan jamnya harus dialirkan, dan kapan harus tidak dialirkan. Lanjutnya sistem SCADA. Jadi SCADA ini merupakan sekumpulan sistem kontrol di suatu pembangkit seperti PLTU, PLTA itu memiliki semua sistem SCADA. Dia tidak hanya memantau, jadi sistem SCADA ini juga dapat mengendalikan secara terpusat dan real time. Jadi kalau kontrol dan sensor doang itu hanya untuk di bagian situ dan kontrolnya hanya untuk sekian trafo, sekian pembangkit, sistem SCADA ini dapat mengatur dan mengendalikan secara keseluruhan pada satu sistem kontrol, yaitu SCADA. Dan tampilan. Jadi tampilan dan antarmuka memungkinkan operator memantau dan mengontrol sistem. Jadi harus memiliki tampilannya. Tampilan secara offline atau tampilan secara online di laptop atau komputer. Nah, kita sudah melakukan perencanaan, menghitung, terus bagaimana caranya untuk memaintenance secara sistem kontrol dan sensor. Lanjut kita memanajemen energi listrik. Bagaimana sih memanajemen energi listrik? Jadi energi listrik itu dapat kita manajemen. Dapat kita bagaimana kita atur, bagaimana kita manajemen, bagaimana kita cari solusi yang lebih optimal untuk kemajuan kelistrikan. Itu ada beberapa manajemen tenaga listrik. Salah satunya adalah efisiensi energi. Jadi bagaimana strateginya untuk mengoptimalkan penggunaan energi listrik seperti penggunaan peralatan hemat energi. Jadi ketika tidak digunakan sebaiknya dimatikan. Nah, selanjutnya energi terbarukan. Jadi energi terbarukan ini masuk dalam manajemen sistem tenaga listrik karena energi terbarukan ini memiliki dampak yang kecil untuk bumi ini dan dapat juga diintegrasikan dengan sumber energi yang konvensional. Jadi dapat mengirit secara finansial maupun secara kinerja agar dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya manajemen beban. Jadi gimana caranya memanajemen beban untuk mengurangi konsumsi puncak dan memaksimalkan efisiensi sistem. Jadi di saat puncak, di saat daya puncak. Jadi daya puncak itu kita dapat di saat malam hari ya. Jadi malam hari itu semua lampu hidup, semua peralatan hidup, bagaimana cara kita memanajemen beban, supply-nya berapa dan demand-nya berapa. Nah, itu harus kita perhitungkan agar tidak terjadi pemadaman dan kerusakan perangkat elektronik. Sudah dapat memanajemen, kita analisis dan pelaporan. Jadi pengumpulan dan analisis data energi untuk mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja untuk selanjutnya. Untuk efisiensi energi listrik sendiri itu ada peralatan hemat energi, ada peningkatan faktor daya, ada energi terbarukan, dan ada
dokumentasi dan pencatatan. Jadi pemeliharaan sistem tenaga listrik itu ada pemeriksaan rutin. Jadi pemeriksaan rutin itu untuk meminimalisir terjadinya kerusakan perangkat maupun terjadinya putus supply, ada perbaikan dan perawatan, pengujian dan verifikasi, dan dokumentasi dan pencatatan. Nah, kita sudah merencanakan nih, sudah jadi misalkan, sudah jadi pembangkitnya, tadi kita belajar bagaimana cara menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah, bagaimana cara menghitung daya dan beban, bagaimana cara kita membuat mini pembangkit, bagaimana cara melakukan pemilihan peralatan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam keselamatan kerja kelistrikan. Jadi standar keselamatan itu mematuhi standar kelistrikan yang berlaku, seperti pembumiannya apa, bagaimana isolasinya bagaimana, dan pelindung dirinya itu gimana. Terus prosedur kerja aman, memiliki prosedur kerja yang jelas dan terlatih untuk melakukan pekerjaan listrik secara aman. Jadi prosedur kerja aman itu berarti pemasangan instalasi listrik itu harus orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, bagaimana caranya orang agar dapat memiliki kompetensi di bidangnya? Kita harus melakukan pelatihan kompetensi. Kalau di Indonesia kan adalah pegawai-pegawai PLN, perusahaan listrik negara. Jadi memastikan personil ini yang bekerja pada sistem kelistrikan itu memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diperlukan. Selanjutnya kita melakukan pengelolaan risiko. Jadi bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko bahaya listrik melalui analisis, kontrol, dan mitigasi. Nah, untuk kasusnya, jadi kasus studi desain listrik itu ada di beberapa bidang, seperti pabrik manufaktur, proyek yang redesign sistem listrik untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan keandalan di sebuah pabrik manufaktur, itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dilakukan. Selanjutnya di bidang gedung perkantoran, jadi studi kasus perancangan ulang sistem listrik pada gedung perkantoran lama untuk memenuhi kebutuhan yang modern. Biasanya kan gedung perkantoran itu memiliki beberapa perangkat elektronik yang lebih canggih. Semakin canggih perangkat elektronik akan semakin besar saluran listrik yang akan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kompleks rumah sakit. Jadi tantangan dalam merancang sistem listrik yang andal dan terjamin berkesinambungannya untuk kompleks rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit ini penting ya, karena kita menjaga pasien-pasien yang sedang kritis, yang sedang dirawat, dan lain segala macam, diusahakan tidak boleh mati listrik. Dan selanjutnya adalah studi kasus di bagian kawasan pemukiman. Perencanaan sistem distribusi listrik ini untuk kawasan pemukiman baru yang mempertimbangkan pertumbuhan dan efisiensi. Jadi pemukiman baru itu ya seperti perumahan subsidi baru dan lain segala macam. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Setelah kita membahas beberapa desain dan instalasi listrik, bagaimana cara membuatnya, proteksinya bagaimana, perhitungannya bagaimana. Selanjutnya kita simpulkan yaitu bahwa pentingnya sistem listrik. Sistem listrik ini memegang peranan kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk selanjutnya tantangan masa depan, jadi kebutuhan peningkatan kapasitas, efisiensi, keandalan, dan integrasi teknologi baru menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dan lanjut lagi, peran pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lain segala macam itu kita harus berkolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat itu diperlukan untuk mengembangkan sistem listrik yang berkelanjutan. Dan kita juga harus menginovasikan dan menginvestasikan teknologi dan investasi yang tepat pada infrastruktur kelistrikan akan menjadi kunci menuju masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan tentang desain dan instalasi tenaga listrik. Kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dan diskusi lebih lanjut mengenai topik yang telah dibahas. Baiklah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini.
Yang kita bahas tadi apa? Membahas desain dan instalasi tenaga listrik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Kuliah Teknokrat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.